Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang ada kaitannya dengan zakat fitrah dan zakat mal, sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tentu saya akan menggunakan pendekatan sirah. Saya ambil pembahasan ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis ini cukup panjang. Saya akan mengutip satu topik di dalam hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nasi sadra, orang yang paling memiliki sifat murah hati di antara manusia. Artinya tidak ada orang yang lebih murah hati dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sifat murah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tabi'i. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang murah hati, Rasulullah tidak perlu berlatih diri untuk menjadi orang yang murah hati. Memang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat murah hati. Tetapi bagi sebagian besar manusia, termasuk kita semua, untuk menjadi orang yang memiliki sifat murah hati tidaklah mudah. Kita bisa mencapainya dengan cara banyak melatih diri agar kita menjadi orang yang murah hati. Dengan cara apa? Misalnya bersedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Suka berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Itu salah satu upaya kita agar menjadi orang yang memiliki sifat murah hati. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Rasulullah memiliki sifat murah hati yang tabi'i. Tanpa berlatih diri, Rasulullah pun memang sudah memiliki karakter murah hati. Bahkan sifat murah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada orang yang datang kepada Rasul meminta dengan cara yang baik-baik. Wajar kalau misalnya ada orang datang kepada Rasulullah meminta sesuatu dengan cara yang baik-baik, pasti diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ada orang yang meminta sesuatu dengan cara yang tidak sopan, maaf, kurang ajar kepada Rasulullah, Rasulullah tetap memberikan sesuatu kepada orang yang meminta dengan cara yang tidak sopan itu. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika datang seorang Arab Badui. Orang ini jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari hiruk pikuk kota Madinah. Dia tinggal di pedalaman Arab. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pada saat itu Rasul mengenakan sorban yang sedikit kasar bahannya. Dan orang ini datang kepada Rasul, dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillah la min mali abika wala ummik." Hai Muhammad, berikan aku harta yang Allah berikan kepadamu, bukan harta warisan ayah atau ibumu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang ini meminta kepada Rasulullah, meminta sesuatu dengan cara yang sangat tidak sopan, sangat kasar. Lalu apa jawab Rasul? Hai orang Arab, bukankah cara kamu meminta sesuatu dengan cara yang tidak sopan seperti itu dapat menyebabkan aku tidak akan memberikan apa yang kamu minta? Kata orang Badui tadi, tidak, aku tidak percaya kamu tidak akan memberikan apa yang aku minta kepadamu. Karena aku tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi aku kenal kamu adalah orang yang selalu membalas keburukan dengan kenikmatan. Ini sejalan dengan ungkapan yang masyhur diungkapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, "Atib akhaka bil ihsani ilaih wardud syarrahu bil in'ami alaih." Tegur saudaramu apabila melakukan kesalahan dengan cara yang baik, dan balas keburukannya dengan memberikan kenikmatan kepadanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, mengambil sesuatu dan kemudian diberikan kepada orang Badui tadi. Setelah diberikan, bertanya Rasulullah kepada orang ini, "Hai orang Arab, apakah sudah cukup?"
pemberianku kepadamu? Orang Badui tadi menjawab, tidak, ini terlalu sedikit pemberian kamu. Ambil lagi. Akhirnya Rasul masuk lagi, memberikan lagi. Dia belum puas, mengambil lagi ke dalam rumahnya, sampai orang Badui ini merasa puas dengan pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah puas, Rasul berkata kepada orang Badui tadi, perbuatan kamu yang tidak sopan kepadaku, meminta sesuatu dengan cara yang tidak sopan kepadaku, itu dapat menyebabkan sahabat-sahabat saya di luar sana yang menyaksikan kejadian ini, mereka tidak puas hati, mereka kecewa kepadamu, mereka marah kepada kamu. Sekarang bagikan sebagian yang aku berikan kepadamu itu kepada sahabat-sahabatku di sana. Memang pada saat itu sebagian sahabat ada yang hendak memukul orang ini, tidak terima dengan perlakuan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui tadi menjawab, labbaik, siap, saya bagikan sebagian kepada mereka. Dia pergi membagikan sesuatu kepada sahabat, dan dia berkata kepada para sahabat sebelum pulang, dahulu tidak ada orang yang paling aku benci selain orang ini, yakni Nabi Muhammad, dan tidak ada kota yang paling aku benci selain kota ini, yakni kota Madinah. Sekarang tidak ada orang yang paling aku cintai selain orang ini, yakni Nabi Muhammad, dan tidak ada kota yang paling aku benci selain kota ini, dan tidak ada kota yang paling aku cintai selain kota ini, yakni kota Madinah. Orang ini pergi. Setelah orang ini pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri para sahabat yang masih dalam keadaan marah, jengkel kepada orang ini. Kemudian kata Nabi, hai para sahabatku, perumpamaan orang ini, orang Badui tadi denganku, dia diibaratkan dengan seekor unta yang ditinggalkan oleh majikannya. Unta ini dalam keadaan lapar, dia mengamuk dan membahayakan orang yang ada di sekitar unta itu. Kemudian pemilik unta datang, dia membawakan makanan, dia mengusap-ngusap unta itu. Unta pun mengenali majikannya, dia makan dengan makanan yang dibawa oleh majikannya. Akhirnya amarah unta itu reda, dan semua orang yang di sekitar unta itu selamat. Sama dengan orang ini, orang Badui tadi, dia Muslim, tetapi memang perangainya yang kasar. Kemudian kata Nabi, akankah orang yang kasar seperti ini, memang wataknya kasar, terus kita bantai? Tidak, biarkan aku jinakkan orang ini sebagaimana pemilik onta itu menjinakkan onta peliharaannya. Demikian sifat murah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang yang bersikap tidak sopan kepada Rasulullah, meminta sesuatu dengan cara yang tidak sopan kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membagikan sesuatu kepada orang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah peperangan Hunain, pada saat itu kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang. Kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan yang begitu melimpah. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melimpah harta rampasan perang pada saat selesai peperangan Hunain. Namun harta rampasan yang menjadi hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dibagikan semuanya kepada para sahabat. Dan salah satu harta rampasan perang yang dibagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yakni kambing sebanyak di antara dua gunung, yakni dua gunung, di antara dua gunung itu dipenuhi dengan kambing. Itu dibagikan kepada sahabat yang ikut peperangan pada saat peperangan Hunain. Sampai-sampai para sahabat tidak percaya dengan pembagian harta rampasan yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar demikian, Rasul membagikan harta rampasan sebanyak ini, silahkan dibawa pulang, kata Rasulullah. Sesampai di kampung halamannya dibercerita kepada keluarganya, saya baru saja berjumpa dengan orang yang tidak takut miskin. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika tiba bulan Ramadan, sifat murah hati Rasulullah itu seperti angin berhembus. Yakni Rasulullah memang memiliki karakter murah hati, tidak pernah pelit kepada siapapun. Tetapi ketika tiba bulan Ramadan, sifat murah hati Rasulullah seperti angin berhembus. Artinya apa? Tidak ada henti-hentinya.
Ketika beliau ada sesuatu di rumahnya dibagikan kepada orang lain. Tanpa henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagi ketika bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya syariat ini menggalakkan apa yang disebut dengan zakat mal, zakat fitrah, sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu tujuan utamanya yakni melatih diri kita agar terhindar dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit dan terlalu hubbud dunia, terlalu amat cinta dengan dunia. Subhanallah, kita melihat Rasulullah ya, kepada orang yang meminta dengan cara tidak sopan sekalipun beliau berikan. Kalau kita jangan coba-coba Pak ya, ada yang datang ke rumah kita dia kasar. Jangankan yang kasar, yang minta dengan halus saja belum tentu kita kasih. Apalagi yang kasar. Bisa ditarik itu bajunya Pak ya. Jadi hadirnya syariat ini untuk melatih diri kita agar terhindar dari sifat kikir dan terlalu amat cinta dengan dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fi salahul islamul muslimin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.